Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27-28. Begini firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Perintah Yesus bagi kita yaitu mengasihi musuh. Memangnya siapa musuh kita? Mengapa kita diminta untuk mengasihi mereka? Kata-kata ini mengibaratkan sepertinya kitalah yang melakukan permusuhan terhadap orang lain. Namun, terjemahan sederhana Indonesia menolong kita untuk bisa melihat apa maksud dari perintah mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 27-28, terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, tetapi inilah perintahku kepada kamu semua yang mendengarkan ajaranku ini. Kasihilah orang-orang yang memusuhimu dan berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Mintalah Allah memberkati orang-orang yang mengutukmu dan berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadapmu. Melalui bagian ini, kita bisa dengan jelas melihat bahwa Yesus mengajari kita untuk mengasihi mereka yang memusuhi kita, yang membenci, yang mengutuk, dan yang berbuat jahat kepada kita. Dan fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah meskipun kita selalu mengusahakan hal yang baik setiap saat, akan tetap ada orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Akan tetap ada orang yang membenci dan memusuhi kita. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang harus seperti yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang agar tidak memusuhi, membenci, mengutuk, ataupun berbuat jahat kepada kita ataupun kepada sesama yang lain. Tapi, kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Akan tetapi, mungkin dalam benak kita muncul pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi orang-orang yang seperti ini? Mengapa kita tidak hanya mengasihi orang-orang yang juga baik kepada kita saja? Mengapa kita harus berbuat baik dan malah mendoakan mereka? Mungkin jika kita pikirkan, hal ini tidak sinkron dengan pikiran kita. Hal ini tidak masuk akal. Namun, itulah perintah Yesus bagi kita. Perintah yang mulia yang memang tidak masuk di akal manusia. Lalu, Yesus melanjutkan lagi perkataannya dalam ayat 32-33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kira-kira melalui bagian ini,
apa yang bisa kita lihat? Ya, Yesus meminta kita untuk tampil beda. Ketika kita meyakini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui karya Yesus yang mulia, maka kita pun harus siap untuk tampil beda dari orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jika kita melakukan hal yang sama dengan mereka yang belum mengenal Tuhan, lalu apa buktinya kita telah menjadi anak-anak Tuhan? Bukankah kita sama saja dengan mereka yang melakukan permusuhan, membenci, mengutuk, dan yang mencaci orang lain jika kita tidak tampil beda? Mungkin juga kita bertanya, mengapa kita harus tampil beda? Yesus dengan jelas menjawab bagian ini dalam ayat 35-36. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa jawaban mengapa kita harus tampil beda adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Jadi, ketika kita telah mengenal Tuhan dengan baik, mengetahui karakter Tuhan yang murah hati, maka kita pun yang mengaku anak-anaknya haruslah bermurah hati. Ketika menolong orang lain, tidak mengharapkan orang tersebut memberikan balasan atas apa yang telah kita lakukan, karena yang menyediakan upah kita adalah Tuhan ketika kita memberi dengan murah hati. Jadi, ketika kita telah benar-benar mengenal Tuhan dan mengetahui karakternya, marilah kita mau untuk tampil beda dengan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Meminta Tuhan memberkati orang-orang yang mengutuk kita dan berdoa bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Sulit? Pasti. Tetapi kita punya Tuhan yang dapat memampukan kita untuk melakukannya. Jadi, berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk tampil beda. Lalu, serahkanlah diri kita dalam pimpinannya agar kita selalu berada dalam track yang benar. Dan juga ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang karakternya adalah murah hati. Jadi, hendaklah kita juga bermurah hati. Ketika kita mau untuk tampil beda, ingatlah bahwa Tuhan telah menyediakan upah yang baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terkadang atau bahkan seringkali kami kesulitan untuk mengasihi mereka yang telah melukai kami. Tetapi Engkau mengatakan bahwa Engkau juga mengasihi mereka. Maka kami pun mau belajar untuk mengasihi mereka. Ingatkanlah kami untuk berdoa bagi mereka yang sulit kami hadapi. Berilah kami keberanian untuk bersikap baik kepada mereka yang tidak baik. Dan mampukanlah kami untuk mengampuni mereka. Engkaulah hakim atas kami ya Tuhan. Jadi, ajarlah kami agar tidak menjadi hakim atas sesama kami. Ajarlah kami juga untuk bermurah hati seperti Engkau murah hati. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini,
dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.